Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum kita masuk pada materi kuliah pada pertemuan yang kelima ini, seperti yang sudah kita laksanakan, kita akan sedikit membahas hasil diskusi terkait studi kasus singkat pada pertemuan yang keempat lalu. Apa metode penilaian kinerja yang paling efektif menurut saudara? Saya sudah memberikan panduan jawaban saat itu, bahwasannya tidak ada satu metode yang paling efektif secara universal. Efektivitas tergantung pada tujuan organisasi, jenis pekerjaan, dan budaya kerja di organisasi itu. Namun, dalam praktek modern, metode 360 degree feedback dan management by objectives (MBO) sering dianggap paling efektif. Karena apa? 360 degree feedback melibatkan berbagai sumber, atasan, rekan kerja, bawahan, bahkan publik ataupun pelanggan. Kemudian 360 degree feedback juga menyediakan pandangan yang komprehensif dan objektif tentang kinerja dan perilaku. Contoh untuk organisasi yang menekankan pada kerjasama, komunikasi, dan kepemimpinan. Demikian juga dengan manajemen by objectives ataupun MBO. Karena MBO ini fokus pada hasil dan tanggung jawab individu berdasarkan kesepakatan tujuan. Kemudian, MBO juga meningkatkan komitmen dan motivasi individu karena mereka terlibat langsung dalam penetapan target. MBO juga efektif untuk organisasi yang berbasis kinerja dan hasil, ataupun performance oriented organization. Nah, metode paling efektif adalah yang menggabungkan beberapa pendekatan. Misalnya MBO dan 360 degrees. MBO untuk menilai hasil, 360 degree feedback untuk menilai perilaku dan kompetensi. Nah, pendekatan dengan mengkombinasikan keduanya ini menghasilkan penilaian yang lebih adil, lebih komprehensif, dan bermanfaat untuk pengembangan SDM. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mengurai bias dalam penilaian kinerja? Nah, ini bias dalam penilaian kinerja dapat muncul karena faktor subjektivitas, hubungan personal, atau persepsi yang salah dari penilai. Nah, untuk menguranginya, organisasi dapat menetapkan ataupun menerapkan beberapa strategi. Antara lain, yang pertama adalah gunakan standar dan indikator yang objektif. Gunakan Key Performance Indicators, KPI, dan deskripsi perilaku yang jelas. Kemudian, standar indikator objektif ini memastikan setiap penilai memahami apa yang diukur dan bagaimana cara mengukurnya. Kemudian yang kedua, libatkan lebih dari satu sumber penilai. Artinya, gunakan sistem multi-rater 360 degree feedback yang terbaik untuk menyeimbangkan pandangan dan mengurangi pengaruh subjektif dari satu pihak. Kemudian yang ketiga, memberikan pelatihan bagi penilai ataupun rater retraining. Artinya, latih penilai agar mampu mengenali dan menghindari bias umum. Ya.
seperti halo efek, leniency, dan strictness. Kemudian ajarkan cara memberikan umpan balik yang konstruktif dan berbasis data. Yang keempat, gunakan data yang terdokumentasi. Dasarkan penilaian pada catatan hasil kerja seperti itu. Laporan kinerja dan bukti nyata, bukan opini pribadi dari si penilai. Yang kelima, lakukan kalibrasi dalam penilaian. Human resource development dan ataupun boleh kita katakan manajer ataupun pimpinan melakukan review bersama hasil penilaian antar unit untuk memastikan konsistensi dan keadilan antar penilai. Jadi, bias penilaian tidak bisa dihilangkan sepenuhnya. Kan ini real ini. Tetapi dapat diminimalkan melalui sistem pelatihan dan transparansi proses. Penilaian yang objektif menciptakan kepercayaan, motivasi, dan keadilan organisasi. Next slide. Kita masuk pada pembelajaran hari ini, yaitu tujuan pembelajaran umpan balik kinerja. Yang pertama, tujuannya adalah memahami konsep umpan balik dalam manajemen kinerja. Kemudian yang kedua, menjelaskan fungsi dan peran umpan balik. Yang ketiga, mengidentifikasi cara memberikan umpan balik yang efektif. Yang keempat adalah menganalisis penerapan umpan balik 360 degrees feedback atau 360 derajat. Yang kelima adalah menentukan tindakan perbaikan atas kinerja yang rendah. Oke, kita lanjut. Apa sih pengertian umpan balik? Umpan balik adalah informasi yang diberikan kepada individu ataupun karyawan ataupun pegawai tentang kinerjanya dengan tujuan memperbaiki, memotivasi, dan meningkatkan kontribusi terhadap organisasi tentunya. Umpan balik ini menjadi komponen penting dalam manajemen kinerja karena berfungsi sebagai alat komunikasi dua arah antara atasan dan bawahan untuk menilai sejauh mana kinerja telah disesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Saya menyampaikan beberapa pendapat para ahli dari Robin and Jess tahun 2019. Umpan balik itu adalah proses penyampaian informasi kepada seseorang mengenai efek dari tindakannya terhadap lingkungan ataupun orang lain dengan tujuan meningkatkan efektivitas kinerja. Sedangkan menurut Aguinis tahun 2013, feedback merupakan informasi tentang sejauh mana kinerja seseorang sesuai dengan ekspektasi organisasi. Hal ini digunakan untuk memperkuat perilaku positif dan memperbaiki kelemahan dari individu itu. Ya. Kalau menurut pendapat Pansevik tahun 2018, umpan balik adalah bagian penting dari sistem manajemen kinerja yang membantu individu, pegawai, atau karyawan memahami apa yang telah mereka lakukan dengan baik dan area apa yang perlu ditingkatkan ataupun diperbaiki. Seperti itu ya, itu pengertian umpan balik. Next. Fungsi umpan balik kinerja. Umpan balik memiliki peran strategis dalam sistem manajemen kinerja karena berfungsi tidak hanya sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai sarana komunikasi dan pengembangan sumber daya manusia. Secara umum, fungsi utama umpan balik bisa kita lihat pada slide ini. Yang pertama adalah sebagai sarana perbaikan kinerja. Artinya umpan balik membantu individu
mengetahui aspek mana dari pekerjaannya yang perlu ditingkatkan. Melalui informasi yang jelas dan spesifik, si individu dapat mengidentifikasi kesenjangan antara kinerja aktual dan standar yang diharapkan. Sehingga hal ini dapat melakukan perbaikan secara tepat dan berkelanjutan. Ya. Yang kedua, kita bisa lihat meningkatkan motivasi dan komitmen daripada karyawan ataupun individu ataupun pegawai. Umpan balik yang positif dapat menjadi pengakuan atas pencapaian dari individu, karyawan ataupun pegawai, sehingga menumbuhkan semangat, rasa percaya diri dan loyalitas terhadap organisasi. Namun sebaliknya, umpan balik yang konstruktif bukan menyalahkan ya. Ini membantu si individu merasa dihargai dan didukung untuk berkembang. Jadi kunci keberhasilannya adalah berikan umpan balik secara tepat waktu, jujur dan empatik kepada individu tersebut. Yang ketiga adalah menjadi dasar evaluasi dan pengembangan. Artinya begini, umpan balik menjadi data penting bagi proses evaluasi kinerja dan perencanaan pengembangan dari si individu ataupun karyawan ataupun pegawai. Melalui hasil umpan balik, manajer, pemimpin itu dapat menentukan kebutuhan pelatihan, promosi apa yang cocok untuk si individu, atau pembinaan apa yang paling sesuai dengan potensi dan kelemahan si individu. Ya, gitu ya. Yang keempat, kita bisa lihat membangun komunikasi dua arah antara atasan dan bawahan. Jadi, umpan balik itu mendorong terciptanya dialog terbuka antara atasan dan bawahan. Hal ini memperkuat kepercayaan dan keterlibatan si individu, serta mengurangi kesalahpahaman dalam hubungan kerja. Proses inilah yang menjadikan manajemen kinerja bukan sekedar penilaian sepihak, tetapi kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Next slide. Oke, kita masuk cara memberikan umpan balik. Pemberian umpan balik merupakan seni berkomunikasi dalam manajemen kinerja yang membutuhkan ketepatan waktu, empati, dan kejelasan pesan yang saya sampaikan sebelumnya. Umpan balik yang efektif tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga mendorong perubahan positif dan pengembangan diri dari si individu atau si pegawai atau si karyawan. Nah, ada beberapa prinsip-prinsip utama dalam memberikan umpan balik. Salah satunya di sini adalah fokus pada perilaku, bukan pada pribadi. Jadi umpan balik harus diarahkan pada tindakan atau hasil kerja, bukan kepada kepribadian atau sifat individunya. Tujuannya adalah membantu si individu memperbaiki apa yang bisa diubah, bukan membuat mereka merasa diserang secara pribadi gitu loh ya. Dapat saya berikan contoh begini. Ini berupa laporan lah ya. Laporan yang Anda buat ataupun saudara buat minggu ini terlambat 2 hari. Ini contoh ya. Mari kita bahas bagaimana mengatur waktu biar lebih baik, sehingga laporan bisa tepat waktu. Seperti itulah contoh mungkin bahasanya. Bukan dengan kata-kata kamu atau Anda saudara tidak disiplin, kamu tidak bisa menepati waktu, dan seterusnya. Oke, yang kedua, cara memberikan umpan balik dengan cara berikan contoh yang konkret.
Gunakan data, gunakan peristiwa atau situasi nyata sebagai dasar umpan balik. Hal ini membantu penerima memahami konteks dan menghindari kesan subjektif atau mengada-ada. Ya. Kemudian yang ketiga, sampaikan segera setelah perilaku terjadi. Artinya begini, waktu adalah faktor penting dalam efektivitas umpan balik. Semakin cepat diberikan, semakin mudah menerima, mengingat konteks dan memperbaiki perilaku yang dimaksud. Jadi tidak sempat basi lah. Karena menunda terlalu lama dapat mengurangi dampak pembelajaran dan motivasi. Jadi intinya berikan umpan balik real time bila memungkinkan. Ya. Yang keempat, gunakan bahasa yang jelas, positif, dan konstruktif. Jadi gunakan bahasa yang sopan, bahasa yang spesifik, dan berorientasi pada solusi. Jadi hindari kata-kata yang menghakimi atau sarkastik. Tujuannya adalah membangun, bukan menjatuhkan. Itu ya. Kemudian yang kelima, cara memberikan umpan balik. Ajak karyawan, individu, atau pegawai berdiskusi untuk menemukan solusi. Umpan balik yang efektif itu bersifat dua arah. Setelah menyampaikan pengamatan, berikan kesempatan kepada si individu untuk menyampaikan pandangannya, kendala-kendala yang dihadapi, dan terima usul masukan perbaikan dari si individu tersebut. Nah, pendekatan ini meningkatkan rasa memiliki ataupun sense of ownership terhadap solusi yang disepakati. Begitu. Ya, contohnya begini. Cara menyampaikannya. Menurut saudara atau menurut Mas, Mbak, apa yang bisa kita lakukan bersama agar laporan dapat selesai tepat waktu minggu depan? Itu mungkin bahasanya. Bukan dengan kata-kata. Saya tidak mau tahu laporan minggu depan sudah berada di meja saya. Itu yang tidak pas. Atau bukan cara memberikan umpan balik yang baik. Jadi, umpan balik yang efektif adalah komunikasi yang jujur, spesifik, empatik, dan berorientasi solusi. Dengan pendekatan yang tepat, umpan balik dapat menjadi alat pengembangan kinerja sekaligus sarana memperkuat hubungan kerja antara atasan dan bawahan. Next slide. Kita masuk ke prinsip-prinsip umpan balik kinerja. Agar umpan balik memberikan dampak yang positif terhadap peningkat kinerja, penyampainya perlu mengutip ataupun mengikuti prinsip-prinsip dasar tertentu. Prinsip ini memastikan bahwa pesan yang disampaikan diterima dengan baik, dipahami dengan benar oleh si individu, dan mendorong perubahan perilaku yang diinginkan ataupun yang diharapkan. Nah, prinsip-prinsip itu antara lain bisa kita baca bersama. Yang pertama adalah spesifik dan relevan. Artinya begini, umpan balik itu harus jelas, terarah, dan berfokus pada hal yang relevan dengan pekerjaan atau tujuan organisasi. Ya, hindari komentar yang bersifat umum atau tidak terkait langsung dengan kinerja. Semakin spesifik umpan balik yang diberikan, semakin mudah bagi si individu ataupun si penerima untuk memahami dan mengambil tindakan untuk perbaikan. Ya. Kemudian yang kedua, prinsip-prinsip umpan balik dilakukan secara rutin dan
konsisten. Jadi umpan balik itu tidak boleh hanya diberikan saat penilaian tahunan, tapi harus dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten agar menjadi bagian dari budaya kerja. Jadi umpan balik rutin membantu mengoreksi kesalahan lebih awal dan menjaga kinerja tetap pada jalur yang benar. Kuncinya, jadikan umpan balik sebagai proses manajemen kinerja yang berkesinambungan, bukan acara tahunan semata. Yang ketiga, diberikan dengan empati. Artinya begini, empati itu memahami situasi dan perasaan individu saat diberikan umpan balik itu, saat memberikan umpan balik. Gunakan nada yang menghargai, bukan menghakimi. Pendekatan yang empatik akan meningkatkan penerimaan terhadap umpan balik dan membangun kepercayaan antara atasan dan bawahan. Contoh nih, saya tahu beban kerja saudara atau mbak atau mas lah ya, cukup berat minggu ini. Tapi mari kita lihat bersama bagaimana agar laporan tetap bisa selesai tepat waktu. Itu mungkin bahasanya. Tidak menekan, tidak menuntut yang berlebihan. Karena itu bukan prinsip-prinsip umpan balik. Tetap tegas dalam penyampaian. Dengan cara empati. Yang keempat, mendorong perubahan positif. Tujuan utama umpan balik itu bukan untuk menyalahkan, melainkan mendorong perbaikan dan pertumbuhan. Umpan balik yang baik menekankan solusi dan peluang pengembangan, bukan sekedar menunjukkan kesalahan. Ya, contohnya begini. Pada saat rapat selesai, pimpinan memanggil si stafnya. Presentasi Anda atau saudara atau mbak atau mas sudah menarik. Tapi coba tambahkan ringkasan di akhir agar audiens lebih mudah menangkap pesan utama. Contoh. Jadi, prinsip-prinsip umpan balik yang efektif mencakup kejelasan, konsistensi, empati, dan orientasi pada perbaikan. Ketika diterapkan dengan benar, umpan balik ini menjadi alat manajerial yang ampuh untuk meningkatkan kinerja individu, tim, dan organisasi. Next slide. Apa ini umpan balik 360 derajat? Atau 360 derajat. Jadi umpan balik 360 derajat adalah metode penilaian kinerja yang komprehensif, di mana informasi tentang kinerja seseorang diperoleh dari berbagai sumber. Jadi tidak hanya dari atasan langsung, ya, tetapi juga dari rekan kerja, peers, bawahan, subordinates, dan penilaian diri sendiri, self-assessment. Metode ini memberikan gambaran menyeluruh, holistik, tentang perilaku dan kontribusi seseorang di lingkungan kerja. Karena apa? Melibatkan berbagai perspektif yang berbeda kan. Jadi komponen penilaian umpan balik 360 derajat itu atasan nih, sebagai supervisor feedback, memberikan evaluasi berdasarkan pencapaian target, kepatuhan terhadap standar SOP, ya, dan kemampuan memimpin diri sendiri. Nah, fokusnya itu adalah hasil kerja dan pemenuhan tanggung jawab utama. Kemudian umpan balik dari rekan kerja,
peer feedback, memberikan penilaian terhadap kerjasama tim, komunikasinya, dan kontribusi terhadap lingkungan di mana dia bekerja. Fokusnya itu melihat hubungan interpersonal dan kolaborasi si individu dari rekan kerjanya. Bagaimana dengan umpan balik dari bawahan? Subordinate feedback. Jadi, menilai efektivitas gaya kepemimpinan, kemampuan memberikan arahan dari si pimpinan itu dinilai oleh bawahan, dan dukungan terhadap pengembangan bawahan itu oleh atasan. Seperti itu ya. Jadi fokusnya adalah kepemimpinan dan manajemen tim. Kemudian, bagaimana dengan penilaian diri sendiri? Self-assessment. Hal ini membantu individu merefleksikan kinerjanya, mengenali kekuatan dan area perbaikan terhadap dirinya sendiri. Yang fokusnya ini adalah kesadaran diri dan tanggung jawab personal. Nah, tujuan umpan balik 360 derajat ini memberikan pandangan yang lebih objektif dan seimbang tentang kinerja individu. Kemudian meningkatkan kesadaran diri, self-awareness terhadap kekuatan dan kelemahan pribadi. Kemudian menumbuhkan budaya keterbukaan dan akuntabilitas dalam organisasi. Terakhir, menjadi dasar dalam pengembangan kompetensi, pelatihan, dan perencanaan karir. Next. Oke, kita masuk kepada umpan balik 360 derajat. Apa sih kelebihan dan kelemahan? Metode umpan balik 360 derajat merupakan salah satu pendekatan modern dalam sistem manajemen kinerja yang memberikan pandangan menyeluruh komprehensif terhadap perilaku dan hasil kerja seseorang individu, karyawan atau pegawai dari berbagai sumber penilaian. Namun, seperti metode lain, pendekatan ini memiliki kelebihan dan kelemahan yang perlu dipahami agar implementasinya efektif dan adil. Saya masuk kepada kelebihan umpan balik dulu deh. Kelebihan umpan balik 360 derajat itu komprehensif dan objektif. Jadi, penilaian berasal dari berbagai sumber. Atasan, rekan, bawahan, dan diri sendiri. Sehingga hasilnya lebih seimbang dan objektif. Tidak hanya bergantung pada satu sudut pandang. Bukan hanya atasan kepada bawahan saja. Ya. Kemudian kelebihan yang kedua adalah meningkatkan kesadaran diri, self-awareness tadi. Individu dapat memahami bagaimana dirinya dilihat oleh orang lain, termasuk kekuatan dan area yang perlu diperbaiki, perlu dikembangkan, ditingkatkan. Nah, ini mendorong refleksi diri dan pengembangan pribadi yang berkelanjutan. Kemudian, kelebihan yang ketiga adalah mendukung pengembangan dari pengembangan individu atau pegawai ataupun karyawan. Hasil umpan balik dapat digunakan untuk merancang program pelatihan kepada individu tersebut, coaching dan mentoring sesuai kebutuhan si individu dan kebutuhan organisasi tentunya. Kemudian kelebihan yang keempat, mendorong budaya terbuka dan kolaboratif. Di sini, proses ini menciptakan komunikasi dua arah dan memperkuat hubungan antar pegawai atau antar individu, antar karyawan melalui keterbukaan dan saling menghargai, seperti itu. Kemudian kelebihan yang selanjutnya adalah mengurangi bias
penilaian atasan tunggal. Dengan melibatkan banyak sumber, sistem ini meminimalkan pengaruh subjektivitas personal dari penilai tunggal, misalnya favoritisme atau adanya konflik pribadi, ya. Bapak Ibu mungkin merasakan hal tersebut tempat Bapak Ibu bekerja. Apapun yang Bapak Ibu perbuat, kalau atasan tadi sudah tidak suka, selesai, tetap aja semuanya dinilai jelek, gitu ya. Oke, saya masuk kepada kelemahan umpan balik. Kelemahan umpan balik 360 derajat yang pertama adalah berpotensi menimbulkan bias sosial. Ini yang saya sedikit colek dari di atas. Jika hubungan antar pegawai kurang harmonis, penilaian bisa dipengaruhi oleh faktor emosional atau kepentingan pribadi, bukan fakta objektif. Kemudian kelemahan yang kedua, membutuhkan waktu dan biaya besar kalau menggunakan umpan balik 360 degrees ini. Karena apa? Proses pengumpulan, analisis dan penyampaian umpan balik dari berbagai sumber ini memerlukan sumber daya yang signifikan, baik dari segi waktu, tenaga, maupun biaya administrasinya. Kemudian kelemahan yang lainnya adalah perlu keterampilan analisis dan komunikasi. Mengolah hasil umpan balik dan menyampaikannya secara efektif membutuhkan kompetensi manajerial dan komunikasi yang tinggi. Tanpa pelatihan yang memadai, umpan balik bisa disalahartikan dan justru menurunkan motivasi pegawai atau individu ataupun karyawan. Kemudian kelemahan yang lain adalah resiko salah tafsir dan resistensi. Individu yang tidak siap menerima kritik dari banyak pihak dapat merasa terancam ataupun defensif, sehingga hasil umpan balik tidak menghasilkan perubahan yang positif. Jadi umpan balik 360 derajat memiliki nilai strategis dalam membangun budaya organisasi yang terbuka, reflektif, dan berorientasi pengembangan. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kejujuran penilai, kesiapan organisasi, serta kemampuan pemimpin dalam menafsirkan dan menindaklanjuti hasil umpan balik secara konstruktif. Next slide. Kita masuk pada penyebab kinerja rendah. Apa sih penyebab kinerja rendah? Kinerja individu yang rendah merupakan salah satu tantangan utama dalam manajemen sumber daya manusia. Kinerja yang tidak optimal tidak selalu disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga bisa berasal dari lingkungan kerja atau sistem organisasi atau gaya kepemimpinan di dalam organisasi itu. Nah, penyebab kinerja rendah itu dapat kita kelompokkan seperti yang terlihat di dalam slide. Yang pertama adalah kurangnya kompetensi ataupun keterampilan. Individu mungkin tidak memiliki pengetahuan, kemampuan teknis atau keterampilan interpersonal yang memadai untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Apa ini penyebabnya? Salah satunya adalah pelatihan yang tidak sesuai kebutuhan. Kemudian apa? Rekrutmen yang tidak tepat. Dan bisa saja kurangnya kesempatan belajar dan
pengembangan kepada si individu. Dampaknya ini, hasil kerja tidak sesuai standar, sering melakukan kesalahan atau lambat dalam menyelesaikan pekerjaan. Solusinya adalah lakukan training needs analysis dalam program pengembangan kompetensi yang berkelanjutan. Ya, yang kedua, motivasi dan komitmen rendah. Ini penyebabnya salah satu. Individu yang tidak termotivasi cenderung menunjukkan minat, inisiatif, dan tanggung jawab yang rendah terhadap pekerjaan. Ya, apa faktor penyebab ini? Bisa saja berupa ketidakjelasan tujuan kerjanya, kemudian kurangnya pengakuan atau penghargaan dari atasan ataupun pimpinan, atau terjadi konflik dengan atasan atau rekan kerja. Kemudian bisa saja tidak adanya peluang dia berkarir di tempat kerja itu. Hal ini berdampak menurunnya semangat kerja, ketidakhadiran menjadi tinggi, dan produktivitas pastinya menurun. Nah, solusinya berikan umpan balik yang positif, penghargaan yang adil, dan komunikasi yang terbuka. Kemudian penyebab kinerja rendah yang ketiga ini, kondisi kerja yang tidak mendukung. Lingkungan kerja secara fisik maupun non-fisik yang tidak kondusif dapat menghambat kinerja. Contohnya apa? Fasilitas kerja kurang memadai, beban kerja terlalu tinggi atau tidak seimbang dengan take home pay-nya si pegawai. Kemudian iklim kerjanya penuh tekanan ataupun konflik di tempat kerja. Terus kurangnya dukungan teknologi. Komputernya terbatas, internetnya tidak stabil, dan seterusnya. Ya. Dampaknya apa? Stres kerja meningkat. Kesalahan kerja lebih sering terjadi, dan moral kerja si individu ataupun pegawai, karyawan, pastinya akan menurun. Apa solusinya ini? Perbaiki kondisi kerja, lakukan evaluasi beban kerja, dan ciptakan lingkungan kerja yang aman serta nyaman. Penyebab yang lain kinerja rendah ini adalah kurangnya dukungan dari atasan atau organisasi. Kinerja individu juga sangat dipengaruhi oleh dukungan manajerial dan sistem organisasi. Ketiadaan arahan, bimbingan, atau umpan balik yang jelas dari atasan dapat membuat individu atau pegawai atau karyawan bekerja tanpa arah. Penyebabnya terhadap apa? Kepemimpinan yang otoriter atau tidak peduli. Apalagi kurangnya komunikasi yang efektif. Apalagi sistem penghargaan yang tidak adil. Ya. Kemudian bisa saja tujuan organisasi yang tidak dikomunikasikan dengan baik kepada seluruh pegawai, seluruh individu. Apa solusinya ini? Perkuat sistem manajemen kinerja berbasis coaching dan mentoring, serta tingkatkan komunikasi dan kejelasan peran dari tiap-tiap individu. Jadi, kinerja rendah biasanya merupakan hasil interaksi antara faktor individu, motivasi, lingkungan kerja, dan sistem organisasi. Itu. Oleh karena itu, perbaikan kinerja harus dilakukan secara komprehensif. Tidak hanya dengan menegur si individu, karyawan, atau pegawai, tetapi juga dengan memberikan pelatihan, dukungan, dan lingkungan kerja yang kondusif. Ya, next slide.
kita masuk kepada tindakan mengelola kinerja karyawan ataupun individu ataupun pegawai ya. Manajemen kinerja tidak berhenti pada tahap penilaian semata, tetapi harus diikuti dengan tindakan pengelolaan dan perbaikan kinerja agar potensi individu ataupun karyawan ataupun pegawai dapat berkembang secara optimal. Tindakan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat motivasi individu dalam bekerja, dan memastikan keselarasan antara kinerja individu dan tujuan organisasi berjalan sesuai dengan arah organisasi tersebut. Langkah-langkahnya dapat kita lihat di bawah ini. Salah satunya adalah memberikan pelatihan dan pengembangan. Artinya begini, pelatihan ataupun training dan pengembangan ataupun development merupakan strategi utama untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan si individu. Pelatihan ini berfokus pada peningkatan keterampilan teknis individu ataupun karyawan ataupun pegawai. Sedangkan pengembangan itu menekankan pada peningkatan kemampuan manajerial dan karir jangka panjang. Ini bertujuan untuk apa? Menutup kesenjangan kompetensi, skill gap. Kemudian tujuannya meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Tujuan yang lain adalah dapat menumbuhkan semangat belajar dan berinovasi dari si individu. Ya. Kemudian yang kedua, tindakan mengelola karyawan salah keduanya adalah coaching dan mentoring. Coaching dan mentoring berperan penting dalam memberikan bimbingan personal dan profesional kepada individu. Coaching ini berfokus pada pencapaian kinerja tertentu melalui diskusi dan umpan balik langsung. Sedangkan mentoring lebih menekankan pada pengembangan jangka panjang melalui hubungan antara individu dengan seniornya, bawahan dengan seniornya, bawahan dengan atasannya yang lebih berpengalaman. Hal ini bermanfaat untuk meningkatkan kepercayaan diri dan meningkatkan kompetensinya si individu. Kemudian bermanfaat juga untuk membangun hubungan kerja yang lebih terbuka. Dan bermanfaat juga untuk mendorong budaya pembelajaran dan pengembangan yang berkelanjutan di tempat kerja tersebut. Ya. Kemudian tindakan mengelola kinerja karyawan yang ketiga adalah perbaikan kondisi kerja. Lingkungan kerja yang mendukung sangat mempengaruhi kinerja dan kesejahteraan dari si individu. Organisasi perlu memastikan bahwa faktor-faktor fisik, psikologis, dan sosial di tempat kerja berada pada kondisi yang optimal. Apa sih aspek yang perlu diperbaiki? Yang pertama, fasilitas kerja yang memadai dan aman. Kedua, lihat beban kerjanya. Berikan beban kerja yang realistis. Kemudian yang ketiga, lihat iklim organisasi. Buatlah iklim organisasi yang sehat dan bebas diskriminasi. Tuh. Kemudian yang keempat, komunikasi yang terbuka antara atasan dan bawahan. Hal ini bertujuan untuk apa? Menciptakan lingkungan kerja yang produktif, nyaman, dan berorientasi kolaborasi. Seperti itu. Kemudian tindakan mengelola kinerja karyawan yang lainnya adalah menerapkan sistem penghargaan dan konsekuensi. Artinya begini, kinerja yang baik perlu dihargai secara adil. Sedangkan kinerja yang rendah perlu dikelola dengan tindakan korektif. Sistem penghargaan dan konsekuensi membantu menumbuhkan
rasa keadilan, dan motivasi berprestasi. Bentuk penghargaan ataupun reward itu bisa saja finansial, bonus, insentif, kenaikan gaji, dan sebagainya. Kalau non-finansialnya adalah pengakuan, promosi, sertifikat fleksibilitas kerja dari atasan. Sedangkan bentuk konsekuensinya, punishment ataupun corrective action, yang pertama bisa peringatan dan pembinaan. Kemudian bisa saja penugasan ulang atau pelatihan ulang, atau bisa juga diberikan sanksi sesuai kebijakan dari organisasi. Nah, kunci keberhasilannya ini adalah dari konsekuensi ini, sistem penghargaan dan konsekuensi harus transparan, objektif, dan berbasis kinerja. Artinya, tindakan mengelola kinerja karyawan merupakan bagian penting dari siklus manajemen kinerja. Jadi, pendekatannya efektif harus bersifat komprehensif, mencakup pengembangan kompetensi, pembinaan individu, perbaikan lingkungan kerja, serta penerapan sistem penghargaan dan disiplin yang adil. Dengan demikian, organisasi dapat meningkatkan kinerja individu sekaligus memperkuat daya saing organisasi. Next slide. Oke, kita masuk kepada studi kasus singkat. Seperti biasa, setiap saya mengakhiri perkuliahan, saya akan memberikan studi kasus terkait dengan umpan balik kinerja. Situasi ini seorang manajer memberikan umpan balik secara langsung kepada bawahannya mengenai keterlambatan penyelesaian sebuah proyek. Ya, keterlambatan ini berdampak pada jadwal kerja tim lain dan menimbulkan keluhan dari klien. Nah, saya minta diskusikan ini, bagaimana cara memberikan umpan balik yang konstruktif dalam situasi seperti ini. Silakan nanti ya, Bapak Ibu, diatur untuk diskusinya, nanti kita bahas pada pertemuan minggu depan. Oke, next slide. Seperti biasa juga, di setiap akhir pertemuan saya akan memberikan tugas. Boleh dikerjakan bersama ataupun dikerjakan perorangan. Nanti silakan ketua kelas untuk mengatur. Pertanyaan diskusinya adalah, apa kelebihan utama dari umpan balik 360 derajat? Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana mengatasi tantangan dalam memberikan umpan balik? Silakan Bapak Ibu sekalian buat jawaban, analisa, sehingga tepat apa sih kelebihan dari umpan balik 360 derajat. Ya, kemudian bagaimana mengatasi tantangan dalam memberikan umpan balik. Silakan dianalisa. Oke, demikian Bapak Ibu sekalian, saya akhiri pertemuan kita yang kelima pada hari ini. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat kepada Bapak Ibu. Terima kasih. Apabila ada yang perlu dipertanyakan ataupun masih mengganjal, bisa langsung kita diskusikan ataupun japri ke nomor HP saya. Mohon maaf apabila ada ucapan dan kata-kata yang kurang berkenan ataupun kurang tepat. Sampai bertemu pada pertemuan yang berikutnya. Ataupun keenam, sekaligus kita akan membahas mengevaluasi hasil diskusi yang hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu.